Kita mulai dulu ya pembicaraan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau kemudian kita kemarin sudah menginstal Yi, generate, model, view, dan CRUD-nya, gitu ya. CRUD-nya sudah jadi, maka selanjutnya kalau sudah jadi kita akan mendapatkan tampilan seperti ini ya. Tampilan seperti ini. Nah, tampilan ini ya, tampilan ini adalah default. Ya, ini adalah default. Ya, sudah jadi semua seperti ini. Ini defaultnya dari Yi. Jadi kita generate cukup singkat begitu ya. Tidak ada 3 menit kalau sudah terbiasa, maka semua sudah jadi aplikasi CRUD-nya. Kita mau bikin delete-nya udah jadi ya, seperti ini. Nah, kita create-nya bisa langsung menggunakan create ini. Nah, cuman problemnya adalah ketika membuat ini ya, membuat editnya, ketika editnya dia ya ini basisnya kode. Nah, kayak seperti ini. Nah, oh nggak valid. Nah, kita kan ini user kan kesulitan seperti ini. Nah, berarti kan kesulitan. Oh, ini tidak valid karena ini relasinya tidak ada kan gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, kemarin di prodi adalah seperti ini. Nah, prodi ini kan M1, M2, M4, M5 sorry. Jadi kalau mahasiswanya kalau diisi M03 enggak mau. Ya, kenapa? Karena tidak ada relasinya kan gitu ya. Karena tidak ada referensi yang kemudian bisa disajikan, yang bisa digabungkan. Nah, dengan M3 ini harusnya enggak mau. Nah, enggak valid karena di tabel prodi enggak ada. Nah, cuman ini UI-nya tidak bagus gitu ya. Nah, kita mencoba hari ini untuk menjadikan UI-nya menjadi drop drop down ya. Jadi nanti milih bukan mengentrikan M04, M01 gitu tidak, tapi nanti drop down. Nah, drop down sendiri kalau di dalam yang teknologi saat ini ada dua jenis, drop down basic dan yang kedua adalah drop down select to. Ya, drop down select to. Nah, kita bicara yang pertama dulu, drop down basic. Nah, drop down basic itu berarti tampilannya nanti drop down biasa. Ya, kayak gini. Nah, seperti ini. Ya, tampilannya drop down biasa yang merupakan drop down biasa basic yang dibuat tanpa menggunakan kombinasi ajak. Nah, untuk menggunakannya cukup menambahkan metode. Misalkan kita bikin metode baru ya. Drop down list pada view mahasiswa underscore form. Nah, kira-kira begitu. Nah, jadi kita buat nanti metode dulu ya. Kita buat metode, maka nanti menambahkan model di dalam prodi. Jadi kita menambahkan metode di dalam prodi gitu ya. Bagaimana caranya? Nanti berarti kita akan menambahkan satu metode di dalam usernya, foldernya adalah di app, models, dan prodi. Di situ nanti kita bisa tambahkan. Lalu daftar prodi itu diambil dari database MySQL, yaitu tabel prodi. Nah, untuk mengambilnya kita harus berinteraksi dengan model. Jadi kalau kita menggunakan MVC, maka ada model, view, dan control. Nah, yang akan kita lakukan adalah tambahkan metode misalkan getListProdi dalam file model. Ya, kita coba ya. Oke, kita coba dulu ya. Sebentar.
ya, sebentar. Saya coba bukakan dulu ya filenya ya. Sum at the dogs ya, terus trial basic. Kita lanjutkan dulu ya. Oke. Jadi nanti kita akan membuat sebuah metode begitu ya. Namanya adalah yaitu drop down list. Nah, itu ya. Nanti akan kemudian dibuat array untuk inputannya. Nah,
Metodenya adalah nanti kita tambahkan di dalam prodi ya. Itu adalah yaitu metode getlist prodi. Nah, getlist prodi ini adalah daftar prodi yang nanti returnnya adalah dalam bentuk array. Selanjutnya nanti di dalam prodi itu ya, nanti kita tambahkannya kira-kira seperti ini ya. Jadi kita bisa model find all kira-kira begitu. Nah, kalau jadi ini tidak ada query-nya ya. Begitu prodi find all kira-kira seperti itu. Jadi ini metode di dalam prodi model prodinya ya, model prodinya seperti ini. Sebentar. Oh, saya belum share ya. Sebentar, saya matikan ya. Maaf. Sebentar. Ya. Jadi nanti kita akan menambahkan metode baru. Jadi kalau defaultnya kalau di dalam J itu kan seperti ini. Trial basic class B. Ya, trial basic class B. Ini models. Nah, kita lihat ya. File prodi kita buka. Nah, ini seperti ini. Ya. Ini sudah hasil generate. Ya, sudah hasil generate. Ini ada hash many. Nah, ini udah karena ada relasinya maka otomatis ada relasinya seperti ini. Mahasiswa hash many ya dari kelas prodi. Kemudian kita lihat kembali. Nah, nanti kita akan menambahkan satu metode di dalam file prodi itu, model prodi. Ya, di sini ya. Model kemudian prodi. Nah, ini kita akan tambahkan metode baru di sini. Nambahkannya bagaimana? Ya nggak bisa di-generate. Perhatikan kalau kita menambahkan metode baru seperti ini, maka kalau nanti generate maka nanti hilang, akan ke-replace. Maka hati-hati ketika menggunakan G-nya ya. Kalau sudah ada perubahan-perubahan seperti ini kita tidak disarankan untuk melakukan generate menggunakan G lagi. Jadi menggunakan GII itu hanya direkomendasikan ketika di awal saja. Kalau sudah dimodifikasi seperti ini, nanti kalau kita generate lagi maka metode-metode baru yang kita buat ini akan hilang, akan ke-replace. Nah, kita tambahkan ini di public function ya getlist prodi. Nah, di sini nanti akan ada prodi find all kira-kira begitu for each model values. Kemudian nama kira-kira seperti ini. Kemudian returnnya berarti ini adalah array ya, array. Nah, selanjutnya karena view mahasiswa jadi selanjutnya kita akan menambahkan dalam view. Jadi tampilan itu kan nanti semua dalam view. Ya. Karena view itu nanti akan menggunakan metode ini, maka kita harus menambahkan kelas prodi di dalam view dengan sintak yaitu use app models prodi. Ya. Jadi seperti ini di view-nya. Nah, ini ya. Ini view mahasiswa underscore form. Nah, kita tambahkan yaitu ada pointernya. Oke, pointernya kelihatan. Oke. Ya. Ini ada models tambahan. Ya. Use app models. Di mana? Di view-nya. Nah, karena yang kita tambahkan nanti adalah user interface, maka berada di dalam view. Nah, kita akan tambahkan kelas prodi dalam view dengan sintak use app models prodi. Nah, selanjutnya ya. Nanti kita akan menambahkan yaitu drop down list ya, kira-kira begini. Jadi drop down list ini adalah metode yang ada di dalam Y sudah ada. Jadi seperti text input. Nah, misalnya form, fill, text input. Nah, ini adalah form, fill, model, kode prodi. Nah, drop down list, maka di sini adalah prodi, get list prodi. Nah, nanti jadinya seperti ini. Kita coba ya. Kita coba dulu. Ya. Kita tambahkan metode baru di dalam prodi ini. Ya. Kita tambahkan di dalam
prodi models, ini sudah ada dalam models prodi, terus kemudian kita paste begitu ya sintaknya, terus kemudian di sini sudah oke, seperti ini, style basic sudah, perhatikan karena saya menggunakan Notepad++ jadi manual ya untuk apa namanya datanya agar kemudian sintaknya agar kemudian rapi. Jadi merapikannya manual. Saya pakai tab-tab begini manual. Kalau menggunakan yang lain sudah ada misalkan NetBeans begitu, sudah ada shortcutnya untuk merapikan sintak. Langsung klik maka nanti langsung rapi sendiri. Oke, selanjutnya kita cek dulu aplikasi kita ada error atau tidak, mahasiswa ya. Prodi tadi ya prodi. Kita cek prodi. Tidak ada error. Oke, clear. Sudah tidak ada error. Langkah selanjutnya adalah yaitu kita melihat apa tadi? Kita melihat ke view ya, view dalam sintak. Kita tambahkan use app models prodi. Di dalam view yaitu mahasiswa. Karena yang kita akan tambahkan combo itu kan mahasiswanya. Ya. View mahasiswa form. Nah, di sini. Perhatikan. Di sini bukan lagi tag input, tapi apa tadi? Drop down list. Nah, kita tambahkan dulu use-nya, tambahan 1 begitu. Ya. Use app models prodi. Selanjutnya di sini kita tambahkan yaitu bukan text input ya. Kode prodinya nanti kita pengennya adalah ketika mengakses mahasiswa ya, mahasiswa nanti bukan ketika create mahasiswa ya, maka bukan kode lagi ya, tetapi di sini nanti adalah nanti drop down ya, nanti drop down. Oke, ada pertanyaan dulu? Nah, kita sekarang tambahkan dulu ya untuk formnya basic views mahasiswa. Tadi di form ya. Kalau di create beda lagi. Oh, sama form. Oke. Nah, kita tambahkan setelah use app models, selanjutnya kita tambahkan yaitu sintaknya. Jadi form, fill, nah ini diambil. Supaya tidak melakukan banyak perubahan begitu ya. Ini saya matikan begitu ya. Terus kemudian di sini saya paste di sini. Ya. Oke. Di sini sama dengan. Ya. Ini tidak ada echo. Kok tidak ada echo, Pak? Iya, jadi kalau lebih kecil tanda tanya sama dengan ini sama saja perintah echo. Ya. Sintak ini adalah sintak echo. Oke. Selanjutnya kita coba cek begitu ya hasilnya. Oh, nah perhatikan sudah keluar ya. Yang atas kita matikan saja ya begini. Ya, tarik. Sorry. Oh, sorry. Oke, kita ya. Oh, kok masih keluar? Ini kode-kode apa itu? Kok bisa keluar? Saya hapus saja ya. Oke, nah di sana oke ya, jadi seperti ini.
Nah, di situ ada label, yaitu kode prodi, maka labelnya bisa kita nama prodi. Sorry, itu di mahasiswa ya. Di mahasiswa. Nah, ini ya. Nama prodi. Atribut labels ya, nama prodi. Jadi kita refresh. Ya, nama prodi. Ya, seperti ini. Ya. Oke, sukses ya. Kita bisa membuat ya misalnya seperti ini, create M05 18 020 Dami Solo. Ya, seperti ini. Nah, lebih mudah ya. Masukkan, kita editnya, kita klik edit, maka di sini juga sudah. Ya. Nah, oke. Baik, sampai sini ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dulu? Belum, Mbak. Ya. Yang materi kemarin bisa di-download di OpenCourseware ya, yang kemarin, yang terkait dengan Y. Mungkin tapi videonya kemarin belum, ini ada videonya juga sebenarnya, kuliah ini ada videonya, bisa saya capture begitu, nanti coba saya share juga, yang hari ini juga begitu. Oke, selanjutnya adalah kita melanjutkan setelah kemudian muncul seperti ini. Nah, ini berarti kita menggunakan drop down biasa. Kalau drop down select itu bagaimana? Ya, drop down select itu adalah drop down yang kemudian difasilitasi yaitu search ketika memilih. Jadi kalau baca begitu ya, nanti ada fitur search-nya, misalkan matematika gitu, kita bisa search di dalamnya. Itu namanya select to. Nah, combo drop down ini memudahkan apabila data yang di drop down itu cukup banyak. Jadi user tidak perlu melakukan scroll down terlalu panjang, tapi cukup melakukan yaitu interaksi dengan menggunakan keyword. Nah, interaksinya menggunakan keyword. Kelemahan select to adalah select to itu berinteraksi dengan database. Jadi apabila database-nya itu besar, misalkan contohnya 1000, 10.000 record begitu ya, itu nanti akan bermasalah ya, akan mempengaruhi load dari aplikasi. Nah, oleh karena itu sebaiknya kalau kemudian datanya itu 1000 begitu, maka nanti dibuat modelnya biasanya adalah menggunakan dependencies. Ya, dependencies. Nah, untuk kemudian install select to ya, kita akan menggunakan yaitu Kartik ya. Kita menggunakan Kartik select to. Nah, caranya adalah kita menggunakan composer yang kemarin ya, seperti yang kemarin. Kemudian kita coba jalankan command prompt cdc sum htdocs apa tadi trial basic class B thing, dan kita jalankan. Pastikan di situ ada file JSON komposernya ya. Oh ya, komposer JSON-nya udah ada. Ya, trial basic sudah ada komposer JSON-nya. Sudah, kita jalankan. Wah, kok lemot. Nah, ini. Nah, ini ya. Jalan ya. Bisa lihat saya waktu menginstal
select to kartiknya. Ya, ini butuh koneksi ya. Ini butuh koneksi. Kita akan melakukan komposer kartik, kita butuh koneksi. Oke, sudah. Ya, ini kartiknya sudah, yang kartiknya sudah selektornya sudah masuk begitu. Nah, kalau sudah masuk, jadi kita tidak perlu download, masang, ekstrak gitu enggak ya? Enggak perlu. Nah, tapi di sini kita cukup menggunakan Composer. Nah, selanjutnya ya, kita menambahkan library select2 di dalam view Mas. Tadi kan dropdown biasa ya, jadi tanpa ada tambahan, maka kita tambahkan select2 kartiknya. Ya, use select2 kartik di dalam mana? Karena ini adalah view-nya, maka kita tambahkan di formnya ya. Di sini kita tambahkan ya, manual kartik select2. Nah, seperti ini. Selanjutnya, jika sudah, ini sudah tadi saya tambahkan, begitu ya. Nah, ini kita tambahkan. Nah, di sini selanjutnya kita bisa menambahkan. Nah, kira-kira gitu. Ya. Kita menambahkan yaitu untuk data ya, ini kan. Nah, ini. Kita tambahkan ini. Ya, kita tambahkan contohnya ya di bawahnya. Tambahkan editing. Ya, seperti ini. Ya. Kita coba tes dulu. Berarti nanti ada 2 drop down kira-kira begitu. Di dalam edit semoga tidak error. Apa itu? Sintaknya error. Oh, ini karena copy paste kode prodinya keliru. Ya. Oke. Ini tidak jadi ya. Oke, sudah. Ya, oke. 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 Coba kita lihat. Ini harusnya errornya data. Nah, errornya data kan? Karena data belum di ini kan tidak ada. Nah, kita data itu diambilkan dari sini. Nah, ini. Ini sebenarnya datanya. Nah, begini. Kita tambahkan, kita potong di atasnya. Begini ya. Data. Dolar data sama dengan. Nah, ini drop down list, di sini adalah data. Ya. Jadi array dari prodinya itu. Kita coba. Ceng. Undefined variable data. Harusnya sudah. Oke, kita cek dulu. Oh, langsung saja ya. Kita nggak usah pakai variable tapi langsung saja. Kita undo. Ya, kita data ini kita ganti menjadi ini ya. Datanya kita ambil. Kita masukkan sini. Ya.
Ya, oke. Belum keluar. Hmm, ini harusnya keluar ya. Karena dua ya. Kita hapus dulu yang satu. Ya. Nah, ini dia, keluar. Ya. Kalau tadi kan dropdown biasa, yang ini adalah dropdown kartik yang select to. Bisa klik langsung keluar. Nah, kayak gini. Kita bisa melakukan searching, nah, langsung keluar. Jadi ada searchingnya. Kita save. Oke, jadi. Oke, ada pertanyaan? Nah, hasilnya ini ya. Jadi kalau sudah, maka nanti ya kita tambahkan prodi, getlist prodi. Nah, maka kelas itu akan kemudian dimasukkan di dalam sana ya, metodenya. Nah, kita bisa mendapatkan select to seperti ini. Nah, di sini Pak ini yang ajak. Nah, ini kan ajak. Nah, kalau ajak begini bagaimana? Kalau tadi ketika kemarin membuat G-nya itu bukan G ajak, tapi G biasa. Nah, kan gitu. Contohnya Pak Win itu kan ajak. Nah, itu kita harus menginstall. Namanya kita tambahkan G ajak CRUD. Nah, ini. Nah, ini. Kita tambahkan ya. Ya, ini ya. G ajak CRUD. Ya. Caranya adalah yaitu komposer ya, kita jalankan komposer ini, kita copy, kemudian nanti ditaruh di sini ya, komposer request using, nah ajak CRUD. Ini, oh sorry, baru, oh ini ada parnya, komposer part, hapus saja komposer request. Nah seperti ini. Nah ini ditunggu dulu komposer JSON-nya update ya. Jadi komposer itu ketika kita menggunakan komposer, maka semua dependencies ya, semua library itu akan kemudian dia akan install sendiri secara otomatis. Ya. Nah, seperti itu. Enak sekali. Cuma memang harus connect internet ketika melakukan komposer. Oke. Nanti selanjutnya tinggal diikuti saja ya. Tinggal diikuti saja ini apa namanya? Konfigurasi yang ada di bawahnya. Ya. Kira-kira seperti ini. Kita cek dulu. Wah, ini banyak. Kartiknya ngambil semua. Nah, kira-kira begitu. Nanti ini kita tambahkan, nanti instalasinya sudah selesai. Nanti di main config filenya ditambahkan ini. Di mana itu main config? Main config berarti ada di C basic config main. Nah, di sini ya. Sebentar. First itu dikasih sekali klik. Ya, oke, sudah seperti ini. Ya. Kemudian nanti kita tambahkan di dalam config file config-nya. Masalah di web ya. Nah, di sini config-nya. Perintahnya gimana itu? Modules ya.
tambahkan modus. Komponen. Nah, di sini ini kan ID, DB, params, tambahkan di sini ya. Modus. Harusnya di sini. Oh, nggak salah di sini. Kita coba. Nah, keluar. Ajak CRUD. Kalau kemarin kan CRUD yang biasa ya. Ya. Cuman kalau ini kita start, maka nanti yang file tadi akan hilang. Nah, nih, jadi ini ajak CRUD. Kalau mau yang lain ada enggak? Ada beberapa yang kemudian menggunakan web ajak isi UI gitu ya. Itu ada juga yang kemudian isi UI Y2, isi UI. Oke, isi UI Y2 installation. Pakai Selendra. Pakai Selendra ini bisa. Nah, ini ya, pakai ini. Nah, ini cuman tampilannya banyak yang harus disetting, banyak ini. Cukup banyak. Nah, di bagian config tadi, web, kalau di config web ya. Dan ada config web basic kan nanti ada di web, kalau apa namanya di advance nanti main lockup. Nah, ada beberapa. Nah, ini tampilannya. Tampilannya nanti bisa seperti ini. Kalau isi UI itu nanti tampilannya isi UI. Nah, kayak gini nanti. Tampilannya seperti ini. Ya. Nah, seperti ini. Kita bisa membuat pakai isi UI. Jadi langsung bisa diedit di sini, langsung kayak Excel biasa gitu. Ya. Tampilannya nanti seperti ini. Isi UI Y2 preview. Nah, kira-kira begini. Baik, nanti bisa sendiri ya, karena satu-satu banyak sekali yang perlu kemudian apa namanya disajikan, tapi prinsipnya sama. Ya, Anda bisa searching sendiri. Anda suka menggunakan apa namanya? Suka menggunakan CRUD yang seperti apa bisa disesuaikan sendiri. Nah, kira-kira begitu. Ada pertanyaan dulu, mahasiswa? Ya. Membutuhkan video tutorialnya ini, ya, nanti saya unggah begitu. Saya unggah di OpenCourseware kalau bersedia gitu. Nanti saya semoga ukuran tidak terlalu besar ya. Baik, jika tidak ada perkuliahan hari ini saya cukupkan sekian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.